Hai, Halo, balik lagi bersama kita di Lockland Land of of Two bareng gue Hani. gua Pika. Tempat dimana kita ngobrol soal film atau series. Iya, Tapi lebih fokus ke ceritanya. betul. Bukan Dimana, bukan berdasarkan teknisnya iya, istilahnya. dimana cerita-cerita di film atau series ini kadang aku sering kali Membekas, membekas dan mirip mirip dengan kita dengan atau dengan orang yang kita kenal. iya, Relate lah. betul. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Santai dan kita nggak ngasih skor-skor. Iya, Karena ini menurut kita ratingnya nggak ada. ya, Karena kita yang bahas apa film apa yang kita bahas atau series apa yang kita bahas udah pasti kita suka. kita suka. Gitu. Film baru atau film Atau lama lama. juga sikat. Iya. Buat kalian yang nonton terus, oh iya nih belum pernah nonton ya mungkin jadi referensi jadi biar Iya. nonton gara-gara kita bahas kayak seru nih gitu kan. Atau mungkin film yang atau series yang kalian nonton, oh ternyata POV kalian sama yang dari kita tuh beda. Oh, Iya, mungkin kalian dapat pemahaman baru atau mungkin betul. kita bisa ngobrol di komen Iya. nanti. Gitu. Kalau Oh, menurut gua gitu. gue kayak gini sih gitu. Kalau menurut aku sih kayak gini kita kayak gitu boleh aja sih. Sekarang kita mau bahas Film Indonesia. ya film Indonesia tahun 2000-an. Mm-mm. Judulnya 30 Hari Mencari Mencari Cinta. Kenapa kita milih 30 Hari Mencari Cinta untuk dibahas kali ini? Karena ya itu tadi, ini film yang ada bersama-sama kita di saat kita masih muda, Iya. di umur-umur remaja kita. Nemenin kita lah ya. Iya. Masa-masa sekolah. Ya, jadi kayak flashback gitu loh. Mm-mm. Kayak time capsule dari era 2000-an. Betul. Dengan kisah-kisah persahabatan, kisah cinta juga. Bikin kita nostalgia lah ya. Iya, Karena pada saat kita sekolah pas SMA itu ya ada aja yang kayak gini gitu ceritanya. Karena pas sekolah ya siapa sih yang nggak punya sahabat, siapa sih nggak punya pacar atau yang pengen punya pacar iya, gitu betul. kan. Tapi jadi ada poin-poin baru lagi atau POV baru ketika kita nonton sekarang ya. Iya. Nanti akan kita bahas di segmen perspektif dulu dan Dulu dan sekarang. sekarang. Ya. Buat yang belum nonton atau yang udah nonton tapi udah agak-agak lupa, kita bahas sedikit tentang apa sih sebenarnya 30 Hari Mencari Cinta ini. Iya. Rilisnya itu tahun 2004. Ya, 2004. Dibintangi oleh bintang-bintang terkenal sih ya. Iya. Ada Nirina Zubir, pasti kalian juga pada tahu lah ya maksudnya. Iya. Ada Nina Maria, Olivia, Iya, itu Nina favorit Olivia. gua dulu, entah kenapa dia sudah tidak kelihatan sekarang. ada Maria Agnes. Maria Agnes, Banyak juga sih, ada Vino juga. Vino awal-awal ya. Terus ada lumayan banyak sih yang Luna Maya. oh iya, ada Luna Iya. Maya. Ceritanya tentang 4 orang sahabat, tapi yang satunya kan cowok ya, jadi Iya. ya 3 orang sahabat bernama Gwen, Keke Keke dan Oli. Olin. Jadi dia tuh Anak kuliah. anak kuliah. Iya, kalau kita kan nontonnya pas kita SMA ya. SMA. Ini tuh mereka anak Ya, kuliah. settingnya mereka kuliah terus Ngekos bareng di satu rumah. ngontrak sih itu. Iya, yang ngontrak sih. Jadi ngontrak Ngontrak di lah satu rumah. Apa-apa ya, pasti ketemu kan bareng. Mereka sahabatan. Betul. Bareng terus lah, terus sampai di satu momen di mana mereka sadar kok kita bertiga terus Iya. ya, kok kita nggak ada cowok yang mau deketin kita. Nah, jadi mereka bikinlah Challenge challenge. gitu lah. Selama 30 hari mereka harus dapat pasangan, Iya. harus dapat pacar lah. Kalau enggak, yang menang Bisa nyuruh-nyuruh, jadi kayak bersihin, jadi dia nggak melakukan. Jadi kan karena mereka ngontrak tinggal bareng kan, jadi kan cuci piring, Bagi-bagi cuci baju, kan. mungkin ya dibagi-bagi. Dengan challenge ini siapa yang menang dia bebas dari segala tugas itu dalam satu tahun. Ya lumayan kan ya. Lumayan. Ditambah mereka juga nggak punya pacar, jadinya kayak ya udahlah. Tapi kan menang banget ya. Iya. Dapat pacar, jadi rame Iya, juga di rumah Ya ya. kan, makanya gara-gara punya pacar jadi kan dia pacaran Iya. kan, jadi nggak sempet
Oh, iya, beres ya, bisa jadi sih kayak gitu. Tapi jadi kayak segitu susahnya mereka nyari Iya. pacar ya, sampai hadiahnya, Iya, rewardnya tuh sampai rewardnya tuh kayak bener-bener gitu. bikin mereka semangat untuk mencari jadinya kan. Jadi ini film tentang perjalanan gimana mereka dalam 30 hari ini mencari cinta itu, mencari Betul. pacar gitu. Berhasilkah atau enggak? Iya. Ya ada dalam waktu 30 hari juga ada cerita-cerita yang ya lucu-lucu lah ya, Iya. dari mereka. Lucu sih ini film, Nah, fresh dan enak gitu dilihat. iya, nggak pusing lah, nggak bikin mikir. Iya. Momen tak terlupakan di film ini sih yang pas mereka berantem gara-gara pacarnya si Keke itu. Iya, Keke. Iya sih, Itu- itu ya, si mesum. Iya, itu juga kayak ya namanya juga mungkin istilah salah paham ya, dari situ bisa jadi kan. Jadi Iya. POV kita sama POV yang lihat tuh pasti beda. Itu bisa jadi pelajaran juga. Pas adegan itu tuh si Gwen itu kan emang Gwen itu yang mana ya? Kan Nirina. Nirina kan ya? Gue takut salah. Soalnya ada dua nih yang Iya. pengen dicium, itu siapa namanya? Olive ya? Olin. Olin. Nah, si Gwen itu tuh ditelepon, angkat telepon kan, angkat telepon dari pacarnya si Keke. Nah terus jadi ngobrol gitu. Emang si pacarnya si Keke itu emang mesum dan centil gitu. Iya. Nah si Kekenya kan denger, ngapain lu nelpon kayak gitu lah istilahnya. Padahal kan si Gwennya kan udah nggak mau ngobrol, tapi diajak ngobrol terus. Iya, Dan ya udah si Keke pasti ngebelain. udah ngejelasin juga tetap. Iya, ngebelain pacarnya. Kan, iya dong, masa ngebelain temennya ntar pacarnya yang Iya. dicari sesusah itu. Betul. Kalau belain temennya ya pacarnya hilang kan rugi Nah, dong. terus enggak si Gwen doang kan yang kena, si Si Olin Olin juga. juga kena. Nah kalau si Olin tuh kan pacarannya nggak disentuh-sentuh kan sama si Vino kan dia. Kalau si Keke kan pacarnya mesum, bener-bener kayak pengen Nyosor nyosor dulu. mulu. Nah kalau si gue sama si Olin ini pacarnya tuh Vino. nggak pernah nyentuh gitu. Dan dia tuh pengennya ya di kiss lah istilahnya gitu. Iya, minimal kiss lah ya. Iya. Sampai udah latihan pakai tomat sama cermin gitu. Sampai pacarnya si Keke tuh nawarin buat belajar gitu ya, latihan sama gue gitu. Terus si Kekenya lihat lo ngapain gitu kan, jadi kayak ya lagi-lagi si Kekenya denger sih ya si cowoknya lah, belain cowoknya lah. Iya. Jadi berantem lah tuh Keke sama si Olin juga gitu. Sebenarnya Gara-gara satu cowok tuh kayak gitu. hal-hal sepele ya, Iya. yang kalau kita nonton itu nggak bisa dijelasin, tapi ya namanya remaja dan lagi emosi ya. kan. Ya, kita Ya. juga pasti kayak gitu sih sekarang. Kita tuh maunya denger yang kita mau doang. Betul. Gitu kan. Jadi nggak mau denger yang nggak mungkin pokoknya. Iya, Pokoknya denial lah. Iya. walaupun gitu sebenarnya sih. dia udah berasa, dia kan sebenarnya udah tahu cowok gue nih centil kan. Iya, tapi mungkin dia Iya. daripada dia jomblo atau Iya. nggak lanjut terus putus, dia pusing lagi nyari lagi Iya, kan gitu. betul. Gitu. Kalau gue yang kocak malah yang mereka dance di klub. Itu yang awal-awal ya. Iya, terus Nirina dapat wig. Nah, Iya. wig orang itu sih, aduh, Kita juga jadi berantem juga kan, ngapain sih kita jadi kayak gini. Iya. aduh, kocak banget sih itu. Terus minta maaf ya nggak selesai lagi, maaf ya udah sana, maaf ya. Tapi ini bukan komedi sih sebenarnya. Tapi ya ini kan romcom kan, Iya, romantis romantis komedi, komedi, gitu iya. kan. Ya justru komedi-komedi yang nggak dimaksudkan buat jadi lucu, justru ya itu yang lucu. Sama apa ya, yang pas terakhir-terakhir sih yang mereka akhirnya putus semuanya terus ngobrol bertiga gitu. Ya, Akhirnya- sedih sih itu. Akhirnya balikan lagi, maksudnya Mereka kan nggak punya siapa-siapa kan di situ. Jadi ya siapa lagi kalau bukan sahabat sendiri kan yang ngobrol Iya. atau curhat kayak gitu. Karakter favorit Keke sih gue. Iya. Dia itu punya pacar yang begitu kan. Iya. Itu tuh menggambarkan remaja zaman dulu lah istilahnya. Yang kata cowoknya, kamu sayang kan sama aku, kayak gitu Iya. kan. Berarti ya udah ayo gitu, ngajak bukti sayang banget seks lah tuh istilahnya ya. gitu. Itu tuh
yang bagi yang nonton yang masih remaja nih, janganlah. Ya, jadi Nono ya, nono ya. no, kalau kata cowoknya si Keke, seks itu adalah bukti bahwa cowoknya itu mau komitmen sama dia, dan nono ya. dan untuk ceweknya, untuk si Keke jadi bukti juga kalau si Keke ini Menyerahkan lah, jadi serius. sayang sama cowoknya. Jangan mau. Nggak kayak Nono gitu ya, nono ya, adik-adik ya, nono ya. Jangan ngikutin ya. Ya, untungnya nggak jadi kan, sampai dia udah mana bilangnya gini lagi, kan kita udah lama deketnya, seminggu, anjing. baru seminggu tapi udah lama mau katanya. aneh-aneh tuh. Nono ya, nono ya. Sekarang juga sehari juga Ada. next. Udah, lu apa? Gue semuanya sih, kalau gue tiga-tiganya gue suka, maksudnya ya masing-masing ada plus minusnya lah. Iya. Gue suka aja ya. Iya sih, kalau si Keke juga Soalnya si dia Keke gue lebih complicated aja gitu kalau dia, karena kan dia berantem juga gara-gara dia, terus pacarnya juga kayak gitu kan, benar-benar mencerminkan remaja ya, seks bebas lah istilahnya kayak gitu-gitu. Kalau dia udah hilang arah ya bisa jadi kan kayak gitu aja sih. Pembelajaran bagi remaja gitu. kalau gue favoritnya itu deh, Vino sama Kenapa Vino sih? bisa nyalon bareng, enak kok. Sama Iya si kan? ketombe siapa, Salju. itu juga apa ya, dia juga sebenarnya tulus sayang kan, tapi Iya, tapi ya nggak bisa sampai dia bilang, katanya kamu mau berubah. Iya, aku mau berubah, tapi kayak aku juga bingung berubah apa. iya, jadi kayak Apa adanya banget sih dia, cuek banget itu. kadang tuh orang bukan karena nggak cinta, tapi karena dia nggak bisa apa ya nggak bisa sejalan aja udah. Iya, emang nggak sejalan. Kadang kan kalau kita nonton selebriti bisa putus atau cerai dengan alasan udah nggak sejalan, kan kita sih nggak sejalan, tapi emang bener loh, kalau nggak sejalan tuh parah loh. Itu adalah akar dari segala masalah sebenarnya. Jadi Betul. ya tidak membenarkan cerai atau apa ya, maksudnya. Tapi kalau udah nggak sejalan ya kita ya kayak hidup sendiri aja, padahal harusnya bareng-bareng kan. Dan akan kemana-mana gitu, masalahnya akan ya. Jadi kalau misalnya masih pacaran nggak apa-apa, kalau udah nggak sejalan udah cut aja udah. Iya, tapi kalau mau berkomitmen lebih lanjut ya harus dipikirkan matang-matang lah. Iya, dipikirkan matang. Karena itu akan seumur hidup kan. Betul. Kalau pacaran kan ya sebulan juga ada kan udah putus itu. Ending gosip kontroversi. Ya, lo dulu deh, kan gue ikutin. Ya, jadi ini film 2000-an ya, milenium gitu, yang menampilkan tokoh utamanya fokusnya ke 3 karakter cewek ini. Tiga-tiganya tuh bold dengan kepribadian masing-masing. Tapi tiga-tiganya tuh apa ya, mandiri bisa dibilang. Terus mereka tuh kayak ngomongnya ya apa adanya aja. Terus maksudnya apa ya, film ini tuh zaman ini tuh masih orang masih bisa rasis tuh, ngatain suku, body shaming, ngatain bentuk model rambut, bentuk badan gitu-gitu, atau apa orientasi seksual tuh kalau misalnya nggak suka masih terang-terangan banget. Mereka kan bercandain soal itu kan. Dimana sekarang kan udah ya nggak boleh lah kayak gitu, maksudnya itu kan pilihan orang ya. Jadi kayak sekarang udah semakin bebas, tapi ada hal-hal juga yang semakin secara tidak terlihat udah ada tembok-temboknya gitu, nggak bisa dilewati. Nah, kalau mungkin yang Gen Z nonton ini mungkin kayak iya apaan sih body shaming banget, terus rasis atau soalnya pada masa itu beda sama zaman sekarang ya. Iya, beda zaman sih sebenarnya. Kalau sekarang kan dikit-dikit viral gitu kan. Kalau dulu tuh emang seperti itu. Ya, jadi dulu tuh masyarakat masih kayak belajar memahami antara bebas dan saling menghargai, itu masih sulit dibedain. Maksudnya mereka terang-terangan ngomong lesbi terus yang pacarnya si Olin juga dia ngomong juga kalau dia gay gitu-gitu lah istilahnya. Dan mereka kayak bukan jijik ya, anti banget gitu. Ya, kalau sekarang mungkin jarang ada film yang ngomongin itu, tapi kan udah banyak yang justru kalau sekarang kan malah nge-embrace kan. Gitu. Ya beda era aja sih. Sekarang ya beda era. Perspektif.
Ya pasti kalau dulu drama cinta ya pasti. Karena ya emang menurut gue ya kalau pas SMA tuh kayak kalau jomblo tuh ya nggak enak aja jadinya. Pasti harus punya pacar, mengharuskan gue kayak misalkan baru putus ya sedih, tapi ya move on gitu. Punya pacar lagi kayak gitu. Kalau sekarang lebih ke persahabatannya. Karena film ini tuh tentang tumbuh bareng, nggak ninggalin satu sama lain. Gitu. Luar biasa ya, harus putus emang gitu guys. Itu zaman dulu kan gue mikirnya. Ya nggak mungkin kan zaman sekarang lu udah nikah. Iya, iya maksudnya dulu tuh kayak ya nggak bisa aja kalau jomblo gitu, kayak gue harus cari lagi nih gitu. Kalau sekarang tuh lebih ke itu yang tadi gue sebutin banyak. Ya kalau gue perspektifnya dulu ini tentang kisah persahabatan ya, terus ada drama percintaannya juga di situ. Iya. Ya kalau pas dulu nonton relate karena ceritanya seumuran waktu itu, beda dikit lah gitu. Jadi kayak kebawa gitu. Oh iya gini ya sama ya. Iya. Tapi kalau sekarang juga jadi bisa ada sisi lain yang kelihatan, di mana sebenarnya mereka tuh secara nggak sadar terjebak dalam deadline sosial gitu, tuntutan society ya. Tapi ngomong ini jadi lain sekarang karena Hani barusan ngomong buat diri dia sendiri ngerasa aneh kalau nggak punya pacar, sedangkan buat menurut gua orang-orang yang ngerasa kayak gitu apa karena tuntutan masyarakat ya, karena mungkin pertemanannya punya pacar semua terus dia dong yang enggak juga sih kalau gue pas itu kayak nggak bisa sendiri aja. Enggak, karena gue inget ini akan off record aja sih. Gue inget dulu kita suka ngomongin Nggak desperate sih, lebih ke biasa ada seseorang yang diperhatikan dan memperhatikan sih, lebih ke situ. Jadinya kayaknya gue jarang jomblo, meskipun kuliah pun kan gue agak-agak yang lo bilang siapa sih lo sekarang, tapi kan nggak gue kasih tahu kan. Tapi ada aja gitu, meskipun orang lain bilang gue jomblo, tapi ada gue punya pacar gitu lah Sebenarnya istilahnya. Iya kayak gitulah istilahnya gitulah. gitu. Karena gue males dicenginnya juga. Ya jadi oke, berarti ada perspektif berbeda ya. Kalau dari Hani Iya. emang dari dirinya dia sendiri, sedangkan kalau gua kan nggak begitu, dan gue cuma ngelihat dari orang gitu. Ada Iya. beberapa orang yang gua kenal yang ini jadi kayak tuntutan apa ya, sosial gitu, di mana Enggak. teman-temannya dia, gengnya dia punya pacar semuanya, sampai bahkan ada yang gua kenal sampai rela ngajak, misalnya dia mau ketemu sama teman-temannya yang udah punya pacar semua, dia ngajakin temennya terus pura-pura jadi pacar gua dong biar kayak nggak kalah atau Iya. apa ya, gua nggak tahu perasaan apa yang dia rasain saat itu sampai dia bohong gitu Malah ngajak. gue kebalikan. Kalau dia kan bener-bener Kalau lo nyari- malah diumpetin. Iya, kalau gue kan? kayak gitu. Jadi di dalam diri gue nggak mau orang-orang tahu gue punya pacar tapi gonta-ganti kan. Nggak, maksudnya siapa Iya. punya pacar lagi aja kayak gitu. Jadi ya udah deh gue nge-hide aja tapi gue punya seseorang gitu lah istilahnya. Iya, oh, kayak iya. gitu. Iya, Meskipun ujung-ujungnya ketahuan lah istilahnya kan, kayak Nah ya jadi ya tadi gue bilang kalau dulu gue mungkin ngomongin orang yang kayak gitu, ih ngapain sih, maksudnya demi biar sama kayak temen-temennya, demi kalau gue mah nggak apa-apa beda sendiri. Iya. Tapi waktu itu ya, tapi kalau sekarang gue mikirnya gue lebih bisa empati terhadap orang-orang kayak gitu, karena gue juga at some point merasa seperti itu, walaupun bukan untuk kisah cinta ya gitu. Maksudnya adalah setiap kita mungkin sadar nggak sadar pasti dalam kehidupan kita ada satu poin, satu momen di mana kita merasa seperti kita dijudge oleh masyarakat, Iya. seperti kita kayak kita harus ngikutin gitu, kayak kalau kita beda sendiri kayak malah iya kayak merasa left out gitu. Jadi kita akan again sadar nggak sadar berusaha untuk ngikutin gitu. Nah, jadi kalau dulu gua ngelihat ini kayak lumayan desperate ngelihatnya ya, karena masa sih harus, kita kan nggak harus fit in di segala momen dan situasi kan. Tapi kalau sekarang ya gue bisa lebih empati, lebih paham gitu, lah ya. lebih paham gitu. Terus juga pas nonton ini juga, padahal kan mereka bisa dibilang bocah privilege ya. Masa anak kuliahan udah ngontrak rumah kayak gitu, rumahnya mewah, punya kendaraan, orang kaya berarti. orang kaya kan. Terus lo udah punya segalanya, tapi cuman karena nggak punya pacar, padahal lo punya temen-temen,
cuman karena nggak punya pacar, nggak mau kalah sama si Luna Maya, terus lo jadi kayak gitu mengorbankan persahabatan gitu. Menurut Iya. gue waktu itu kayak gitu. Tapi kalau sekarang justru ngelihatnya, oh mungkin kalau orang-orang yang semua kebutuhannya mereka udah terpenuhi, ya ada satu titik celah kosong aja tuh Iya. bakalan dikejar atau Betul. kayak kehampaan itu sendiri ya. iya itu ternyata kehampaan tuh nggak cuman buat orang miskin loh. Betul. Orang kaya pun bisa ngerasain itu. Mungkin aspeknya beda, mungkin hampa karena apanya beda Iya. gitu, tapi tetap aja ada gitu. Poinnya sama. Mm-mm. Highlight teknis. Ya film zaman dulu lah ya, maksudnya nggak zaman dulu sih, pada saat itu ya ciri khas film 2000-an lah. Iya. Tapi Jadi- gue inget dulu zaman dulu gue nonton ini, gue ngerasa kayak enak banget nontonnya karena filmnya cerah. Iya. Gue inget gue remaja memimpikan punya kamar kayak mereka, Iya, betul, yang kayak sama. colorful, Iya. terus punya baju-baju kayak mereka, kayak gitu loh. Maksudnya enak gitu dilihat. Iya, bisa kemana-mana naik mobil Iya, gitu kan, itu terus karena juga tadi privilege. apa ke tempat DVD gitu kan, Oh iya, VCD VCD, kayak iya. gitu, dia mereka nyewa, terus beli kaset. FC juga dibahas kan di situ. Iya. Kita emang lagi happening banget itu yang FC kayak gitu. Hangout Iya. gitu, terus grocery shopping sama teman-teman. Dimana pas kita kuliah kayaknya ke Superindo beli Superindo beli snack doang snack ya. doang, iya. Gitu. Kalau mereka kan beli apa kebutuhan hidup. Iya. Karena mereka tinggal ngontrak kan. Dulu gue pernah kayak punya impian, oh pengen deh tinggal sama teman-teman kayak gitu. Which is kemarin gue udah sempet ngalamin kayak gitu dan ya emang enak sih. Tapi nggak seindah di film ya. Nggak seindah itu sih sebenarnya. Iya. Belum lagi kalau misalkan yang satu sukanya yang rapi dia kan, kalau Iya. gue kan agak berantakan dikit ya, pasti kan nggak nyaman kan. Ada crashnya lah istilahnya kalau kita temenan tapi udah satu ini, kayak kerjaan aja sih sebenarnya. Kita temenan pas kita kerja bareng belum tentu seasik kita temenan kayak gitu. Ya betul. Logline menurut gue di film ini tuh bukan tentang dapetin cinta, tapi tentang menemukan diri sendiri lewat cinta. Iya sih, mereka kan dengan pencarian pacar-pacar itu kan jadi tahu sebenarnya sukanya apa, Iya. nggak sukanya apa, butuhnya apa. Iya betul, kita sibuk nyari orang padahal yang harus disibukin ya menata diri kita sendiri nih, kayak gitu. Kayak si karakternya si Keke, dia jadi tahu kan ternyata oh ada batas-batas yang dia nggak bisa langgar gitu, Iya. yang dia nggak, ih gue nggak mau gitu. Betul. Kalau mungkin sekarang bantuannya aplikasi kita udah bisa filter kan, maunya yang kayak gimana. Kalau dulu kan ya terjun langsung gitu. Iya. Walaupun udah lewat Bono, gue pengen yang kayak gini, tapi kan nggak ada jaminan ya. Jadi apa yang dateng ya karena mungkin juga taruhan itu tadi, jadi disikat aja kan. Iya. Nanti pas tengah-tengah baru tahu, oh ternyata gue nggak suka loh yang Nggak kayak gini. seret, tapi kan itu kan prosesnya panjang ya. Iya, jadi ya itu menemukan diri sendiri lewat pencarian cinta mereka. Tuh. Kalau gua logline-nya how we perform happiness to meet social standards gitu. Jadi kayak kebahagiaan kita itu ditentukan oleh tanggapan masyarakat atau lingkungan gitu. Terkadang kayak gitu ya, Iya. seringkali bahkan kayak gitu Iya, gitu. betul. Kita sebenarnya senengnya A, tapi masyarakat pada B semua. Jadi Iya. kita B. Kita senengnya tenis meja, tapi masyarakat pada padel semuanya. Jadi padel gitu. Jadi yang beda sendiri malah yang dilihat kayak minoritas, mayoritas Iya, lah gitu, istilahnya, kayak gitulah. Untung kalau gue malah seneng ya kalau gue beda sendiri. Iyalah. Nggak semuanya sih. Untung gue keren. Iya. Iya. Tapi ya itu tetap ada lah. Pasti ada hal-hal di diri kita yang kita juga kayak nggak mau beda jauh dari orang Iya. gitu. Minimal kayak gue nggak beda sendiri gitu. Ya sifat manusia lah kayak gitu. Udah sekian Berat episode. kan ceritanya. Awal-awal kita ketawa-ketawa tapi Iya. sebenarnya nih tentang hidup sih sebenarnya. Tentang- Perjalanan hidup dan kita. penerimaan diri sih sebenarnya. Seberapa jauh kita mau ngikutin
Iya, mayoritas betul. gitu dan mengorbankan keinginan diri kita sendiri gitu. Ya, lebih sayang diri kita atau lebih sayang sosial media gitu aja sih. Iya gitu. Oke. Oke. Logline kalian apa? Kalau yang belum nonton coba nonton dulu, Ya. nanti komen di YouTube kita. Jangan lupa follow akun sosial media kita. Kita ada Iya. TikTok, ada Instagram. Ada Kalian- top 5 juga Oh, iya. setiap hari Rabu ya. Ya, di TikTok kita ada di TikTok dan Instagram dan Short kita ada top 5 Iya. tentang movie related gitu. Kalau misalkan kalian ada ide, komen aja, Kak, coba top 5 film yang apa gitu atau top Iya. 5 karakter apa gitu. Ya. Siapa tahu nanti kita juga bisa cari yang kita suka. Oke. Udah itu aja. Bye bye. Bye bye.